Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan apa-apa saja tools-tools yang ada pada Photoshop. Nah, yang pertama inilah bentuk-bentuk gambar dari Photoshop atau tools-tools yang akan ada di Photoshop. Jadi teman-teman bisa perhatikan, saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Dari gambar yang pertama yaitu Move Tool. Move Tool memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks pada penggunaannya. Jadi kita tinggal mengarahkan kursor ke objek yang kita inginkan. Lanjut yang kedua, Marquee Tool. Marquee Tool ini terbagi juga menjadi 4. Nah, seperti gambar yang di sana, ada rectangular Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi dengan berbentuk persegi 4. Yang kedua, elliptical Marquee Tool untuk menyeleksikan dengan bentuk lingkaran. Lanjut yang ketiga, ada Marquee Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil atau 1 pixel. Lanjut yang keempat yaitu Single Column Marquee Tool untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil atau 1 pixel. Lanjut yang ketiga yaitu Lasso Tool. Lasso Tool ini terbagi menjadi 2, yaitu ada Polygonal Lasso Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Yang kedua yaitu Magnetic Lasso Tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Jadi inilah bentuknya ya teman-teman, bentuk gambarnya. Dan inilah dimana letaknya. Jadi teman-teman bisa sendiri mengetahui apa saja fungsinya. Lanjut yang ketiga, Quick Selection Tool Magic Wand Tool. Nah, yang pertama ini ada Quick Selection Tool yang berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Yang kedua, Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Nah, inilah bentuk gambar di mana sisi letaknya, dan inilah fungsi-fungsinya teman-teman. Lanjut ke Crop Tool dan Slice Tool. Dan inilah bentuk gambarnya teman-teman, bisa diperhatikan. Jadi ya seperti ini. Fungsi Crop Tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diukur atau dapat diatur. Lanjut yang Perspektif Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis sehingga kamu bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Lanjut, Slice Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Lanjut lagi di Select Tool, digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Jadi itulah fungsi dan inilah bentuk gambarnya, di mana letaknya. Lanjut ke nomor 6. Inilah bentuk gambarnya teman-teman. Itu Eyedropper Tool. Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Nah, di sini juga terbagi seperti Ruler Tool. Ruler Tool untuk berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Denote Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih. Count Tool untuk memberi penomoran pada objek. Nah, itulah fungsi-fungsinya dan itulah bentuk gambarnya teman-teman. Lanjut, nomor 7 di Brush Tool. Brush Tool. Ini dia gambarnya teman-teman, bisa dilihat. Itu ada menu bar atau atas halaman Photoshop akan muncul berbagai bentuk kuas yang dapat kamu pilih. Nah, menu bar ini berarti kayak tampilan, mau besar, mau tipis, mau halus, mau kasar, itu ada di sini. Lanjut di Pencil Tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Lanjut di Color Replacement Tool yang dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Lanjut di Mixer Brush Tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Lanjut di nomor 8. Kita masuk di nomor 8. Ini gambarnya teman-teman semuanya.
di Spot Healing Burst Tool. Spot Healing Burst Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Jadi kita samakan. Seperti inilah bentuknya, di mana letaknya, dan inilah pembagiannya. Yang pertama, Healing Burst Tool berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Yang kedua ada Patch Tool, berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kamu pilih dengan bentuk yang sama. Lanjut, yang Context Toward Move berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian dari tersebutnya. Direct Eye Tool berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Lanjut di Eraser Tool. Nah, inilah bentuk dimana letaknya, bentuk bagan-bagannya, bentuk fotonya, dan inilah fungsinya. Erase Tool yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Di Background Erase Tool yang berfungsi untuk menghapus background atau latar belakang pada gambar. Lanjut yang ketiga, Magic Erase Tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Jadi inilah fungsinya, inilah letaknya, bisa diperhatikan. Lanjut di nomor 10, Gradient Tool. Gradient Tool memiliki fungsi yang membuat warna bergradiasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layar pada background gambar. Nah, pembagiannya. Yang pertama ada Paint Tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek. Yang kedua ada 3D Material Drop Tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Nah, inilah letaknya, mungkin agak kebalik saja teman-teman, tapi letaknya di sebelah bawah. Lanjut di Shape Tool. Nah, inilah gambarnya, inilah letaknya. Nah, lanjut. Shape Tool berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari Restyling Tool yang berfungsi untuk membentuk dari segi 4, terus Rounded Restyle Tool untuk membuat segi 4 dengan sudut melengkung. Ini dia. Lanjut di Ellipse Tool yang berfungsi untuk membuat objek. Lanjut di Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi sudut. Di Line Tool untuk membuat garis, dan Custom Shape Tool untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop. Lanjut di nomor 12, ini gambarnya, yaitu di Pen Tool. Pen Tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Nah, di sini ada pembagian. Freeform Pen Tool berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas. Lanjut di ADD Unsort Pen Tool berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Lanjut di nomor 3 di Delete and Sort Pen Tool berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Lanjut di Convert Pen Tool berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Lanjut di Direct Selection Tool. Nah, inilah bentuk gambarnya, inilah letaknya, sama seperti kayak tanda panah kecil untuk penentu. Direct Selection Tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan kita sendiri. Sedangkan paintnya ini yang nomor 2 nomor atas, di atas Direct Selection Tool ini digunakan untuk memindahkan posisi objek. Jadi dipindahkan misalnya yang sesuai gambar di sini, di atas ke bawah, bawah ke atas. Lanjut di Blur Tool. Ini bentuknya, ini gambarnya, teman-teman bisa melihatnya. Lanjut di Blur Tool ini umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini juga memiliki jenis lainnya seperti Sharpen Tool untuk menajamkan warna pada objek, dan juga Smooth Tool untuk memberikan efek kuas cat basah.
Lanjut di type tool. Ini yang terakhir ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Namanya saja sudah type tool. Berarti itu untuk penulisan. Sini ada 4 bagian, yaitu horizontal type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar atau horizontal seperti ini. Yang ada di sebuah yang ada tulisannya toko buah kamu. Lanjut di vertical type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah atau vertikal. Lanjut di horizontal type marks tool, berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah horizontal. Lanjut yang keempat, vertical type marks tool, berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan area vertikal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini. Saya harapkan bisa dimengerti, bisa dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.